Perkenalkan, nama saya Gistia Dwi Syafira Putri dari kelas 12B2 nomor absen 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan peluang dan kombinasi. Nah, di sini ada soalnya, yaitu di sebuah sekolah ada 3 loker barang hilang, yaitu loker A, loker B, dan loker C. Nah, loker A ini memiliki 7 topi, yaitu 3 hitam, 2 biru, dan 2 merah. Loker B memiliki 5 topi, yaitu 2 hitam, 1 biru, dan 2 hijau. Loker C itu memiliki 8 topi, yaitu 4 hitam, 3 biru, dan 1 kuning. Nah, diketahui pada setiap harinya itu petugas memilih 1 loker secara acak. Yang kedua, dari loker terpilih, ia mengambil 2 topi tanpa pengembalian. Dan yang ketiga, jika warnanya sama tapi dikembalikan. Namun jika berbeda warnanya, topi tersebut dimasukkan ke kotak temuan. Nah, pertanyaannya, berapakah peluang bahwa kedua topi yang diambil berwarna hitam dan biru? Nah, lanjut kita bahas satu-satu dari loker A. Nah, kita pertama-tama menentukan NX-nya, yaitu kombinasi total C7/2. Karena di loker A itu dia totalnya ada 7 topi dan yang kita ambil itu kan 2 ya, yaitu hitam dan biru. Makanya kombinasinya itu C7/2 sama dengan 7 faktorial per 5 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 2 kali 1 sama dengan 21. Nah, karena yang akan diambil itu kan 2 topi, yaitu hitam dan biru. Nah, di loker A ini ada 3 hitam dan 2 biru. Itu tinggal kita kaliin aja, yaitu 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, ini sebagai NA-nya. Maka peluang dari yang di loker A itu NA per NS, NA-nya itu 6, NS-nya itu 21, hasilnya 2/7. Lanjut kita bahas untuk loker B. Nah, kombinasi totalnya itu kita pakai C5/2 karena di loker B itu ada 5 topi dan yang kita akan ambil kan 2 topi ya. Nah, makanya hasilnya itu 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 kali 1. Ini tinggal dicoret. 5 kali 4 20 bagi 2 sama dengan 10. Nah, kombinasi hitam biru di loker B itu kan yang hitamnya ada 2, yang birunya ada 1. Makanya itu tinggal kita kaliin aja, 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, peluang dari loker B itu kita ketahui NA-nya 2, NS-nya 10, berarti 2 per 10 sama dengan 1/5. Nah, lanjut yang terakhir loker C. Kombinasi totalnya itu 8/2 karena di loker C itu total topinya ada 8 dan yang akan kita ambil itu hitam dan biru itu ada 2 kan. Makanya kita pakainya C82 sama dengan 8 faktorial per 6 faktorial kali 2 faktorial 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial kali 2 kali 1. Ini bisa kita coret. Nah, ini juga bisa kita coret. 8 bagi 2 sama dengan 4, 7 kali 4 sama dengan 28. Nah, kombinasi hitam biru kan di loker C itu topi hitam dan biru itu ada 4, birunya ada 3. Itu tinggal kita kaliin, 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, untuk peluang C kita ketahui NA-nya 12, NS-nya 28. Berarti 12 per 28 sama dengan 3/7. Nah, lanjut. Karena tadi kita dari 3 loker, berarti kita kalikan sepertiga, yaitu dengan peluang A, peluang loker B, dan peluang loker C. Nah, sama dengan sepertiga dikali 2/7 tambah 1/5 tambah 3/7. Nah, yang ini bisa kita gabungkan karena penyebutnya sudah sama, berarti 2 tambah 3 sama dengan 5/7 ditambah 1/5. Lanjut, P sama dengan 1/3. Ini bisa kita samakan penyebutnya, yaitu KPK dari 7 dengan 5 itu 35. 35 bagi 7 yaitu 5, 5 kali 5 25. Tambah 35 bagi 5 7, 7 kali 1 7. Nah, berarti sepertiga dikali ini 25 tambah 7 yaitu hasilnya 32 per 35. Nah, ini 1 kali 32 sama dengan 32 dan 35 kali 3 hasilnya 105. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Setiawan dari kelas 12B2 nomor absen 2. Ini saya akan menerangkan materi binomial metode. Soalnya menentukan koefisien dari X pangkat 4 pada persamaan 4X plus 5Y pangkat 10.
rumus dasarnya CNR X pangkat N minus R Y pangkat R. Nah di sini kita sudah menemukan N nya yaitu 10 N minus N nya itu 4. Nah kita cari R nya gimana? Nah jadi dari N minus R sama dengan 4. N nya sudah ketemu yaitu 10 minus R sama dengan 4. Satu jalan 10 ini kalau luas kanan, jadi minus R sama dengan 4 dikurang 10. 4 dikurang 10 adalah 6. Jadi 6 karena dibagi dengan minus. Setelah itu kita akan kerjakan di CNR ini. Dan N itu 10 dan N itu 6. Kita kerjakan 10 faktorial dibagi 4 faktorial dan 6 faktorial. Di sini kita kerjakan 10 dikali 10 faktorial jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial, dan 4 faktorialnya menjadi 4 kali 3 kali 2 faktorial, dan 6 faktorialnya kita kerjakan saja. Nah di sini 6 faktorial bisa kita habis dengan 6 faktorial. 10 bisa kita bagi dengan 2 faktorial jadi 5. 9 bisa kita bagi sama 3 jadi 3. 8 bisa kita bagi sama 2 jadi dibagi sama 4 jadi 2. 5 dikali 3 dikali 2 itu kan 30 ya. 30 dikali 7 210. Nah kita kerja selanjutnya kita kerjakan yang bagian x nya. X pangkat N minus R itu N minus R nya itu 4, berarti 4x pangkat 4. 4 pangkat 4 itu 256 X pangkat 4. Nah selanjutnya kita kerjakan bagiannya. Y pangkat R, R nya itu 6, berarti 5Y pangkat 6 itu 15.626 Y pangkat 6. Nah di sini kita keluarkan semua koefisiennya. 256 dan 15.625. Nah 210 kali 256 dikali 15.625 itu hasilnya 890 juta. Nah, tinggal kita masukkan aja ini X dan Y nya. Nah, jadi koefisien dari X pangkat 4 pada persamaan 4X plus 5Y pangkat 10 adalah 840 juta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Kalila dari kelas 12 B2. Di sini saya akan menjelaskan kejadian majemuk. Di sini ada soal yang pertama, dalam sebuah kotak terdapat 6 bola biru dan 9 bola kuning. Jika diambil 2 bola sekaligus, maka belum terambil 2 bola dengan warna berbeda adalah. Nah, yang diketahui yang pertama itu ada bola biru yang berbeda ada 6. Lalu bola kuning ada 9. Total bolanya ialah ada 15. Lalu diambil 2 bola sekaligus. Tanpa pengembalian ini kita harus ingat bagian ini, karena kalau misalnya dia satu-satu maka hasilnya akan beda, dan kalau misalnya dengan pengembalian itu hasilnya juga akan berbeda. Nah, jawab pertama kita cari NA-nya dulu. NA-nya itu 6 kali 9 sama dengan 54. 6 kali 9 itu dari bola biru 6, lalu bola kuningnya 9. Lalu kita mencari NA-nya, yaitu dengan menggunakan kombinasi C15 2. Kenapa 15 2? Karena ini 15 itu berupa dari total bola yang tadi kita miliki. 2-nya itu adalah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asternita Rizky Aurelia dari kelas 12B2 dari nomor absen 4. Jadi di sini ada soal. Di dalam sebuah kotak terdapat 5 bola hijau dan 3 bola kuning. Jika diambil 2 bola satu persatu tanpa pengembalian, berapa peluang? A. Terambil bola pertama hijau dan bola kedua kuning. Yang B. Terambil 2 bola dengan warna yang sama. Jadi di sini kan yang diketahui itu adalah terdapat 5 bola hijau dan 3 bola kuning. Berarti total bolanya ada 5 ditambah 3, yaitu ada 8 bola. Nah, di sini yang ditanya adalah peluang terambilnya bola pertama hijau dan bola keduanya kuning. Rumus peluang itu kan adalah NA per NS. Ini rumus peluang. NA-nya itu adalah banyaknya kejadian, dan ini banyaknya sampel. Yang pertama, yang A, terambil bola pertama hijau dan bola keduanya kuning. Bola pertama hijau berarti ada 5/8 dikali bola keduanya kuning berarti 3 karena tanpa pengembalian berarti 7. Berarti sama dengan 15/56. Terus yang selanjutnya B. Terambil 2 bola dengan warna yang sama. Berarti yang pertama kemungkinannya adalah hijau dengan hijau. Berarti yang hijau berarti ada 5/8 dikali, karena tanpa pengembalian berarti 4/7 sama dengan 20/56. Terus yang kedua, apabila dua-duanya kuning berarti kuning dengan kuning. Berarti ada 3 bola kuning, 3/8 dikali 2 karena sudah tanpa pengembalian dan sudah diambil 1 berarti 7 sama dengan 6/56. Dari kedua peluang ini kita tambahkan, berarti sama dengan 20/56 ditambah 6/56 sama dengan 26/56. Dua-duanya kita bagi 2 berarti sama dengan 13/28. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwa Jijah Hasana dari kelas 12B2 nomor absen 5. Sini saya ingin menjelaskan tentang materi barisan aritmatika. Jadi sini soalnya itu ada jika suku ke-6 adalah 26 dan suku ke-12 adalah 50. Berapa suku ke-18? Jadi sini pakai rumus UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 sama N-1 habis itu B. Terus di sini kita cari kita masukin U6-nya yaitu A plus 5B sama dengan 26, U12 sama dengan A plus 11 sama dengan 11, B sama dengan 50. Terus dikurang 26 dikurang 50 sama hasilnya min 24. Terus 5B dikurang 11 sama hasilnya min 6B. Terus di sini B sama dengan min 12, 6-nya pindah ruas, jadi min 24 dikurang min 6, hasilnya itu B sama dengan 4. Terus kita cari A-nya yaitu di sini A plus 5B sama dengan 26. Terus A plus 5 B-nya yaitu 4, kita masukin 4 sama dengan 26. Terus A plus 20
hasil sama dengan 26. Terus A 26 dikurang 20 karena 20-nya pindah ruas jadi hasilnya min. Terus 26 kurang 20 hasilnya itu 6. Terus lanjut di sini kita cari U18 ya, sama dengan A plus 17B. Terus A-nya yaitu 6. Terus plus 17, B-nya masukin 4. Jadi hasilnya 6 plus 64 sama dengan sama dengan 74. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Haji Prasetyo dari kelas 12 B2 absen nomor 6. Kali ini saya akan mengerjakan soal permutasi. Terdapat 10 huruf kata dalam Mitsubishi dan terdapat huruf yang kembar adalah ada I yaitu 3 huruf, S 2 huruf. Sini langsung saja karena 10 hurufnya sudah diketahui. P sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial. Langsung saja kita jumlahin 10 dikali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 faktorial 2 faktorial. Sini 10 bagi 2 itu hasilnya 5. 3 faktorial huruf belakang kita coret 1, 2, 3. Hasil dari 5 kali 9 kali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 adalah 302.400. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Esha Alfariski dari kelas 12 B2 dengan nomor absen 7. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang peluang alias peluang dicampur dengan kombinasi. Nah, di sini ada satu soal yang membuat saya tertarik, yaitu soalnya dari SIMAK UI 2019. Nah, soalnya itu terdapat 8 orang, 3 diantaranya adalah Benny, Caca, dan Dodi yang akan melakukan perjalanan menggunakan 4 sepeda motor. Setiap sepeda motor hanya dapat dinaiki maksimal oleh 2 orang. Jika setiap orang akan menaiki sepeda motor secara acak, peluang bahwa Benny, Caca, dan Dodi tidak berada pada satu motor yang sama adalah, nah, dari sini kita harus menentukan dulu NA dan NS-nya sebelum masuk ke peluang. Di sini NS atau semestanya itu adalah 8 orang, yaitu berarti ada 8 faktorial. Selanjutnya kita akan mencari NA. NA-nya ini kita dapat dari kombinasi 43 C43. Ini didapat dari 4 sepeda motor. Kita akan mengambil 3 sepeda motor untuk digunakan Benny, Caca, dan Dodi yang berbeda. Nah, itu dikali 3 faktorial. 3 faktorial ini dapat dari Benny, Caca, dan Dodi dapat bertukar posisi pada saat menaiki motor yang berbeda. Selanjutnya ada 5 faktorial. 5 faktorial ini adalah sisa dari 8 orang selain Benny, Caca, dan Dodi yang dapat berpindah-pindah posisi pada saat menaiki motor. Selanjutnya dikali 2 faktorial dikali 4. 2 faktorial ini dapat dari motor kan maksimal dinaiki oleh 2 orang. 2 orang tersebut ada yang jadi pengemudi dan penumpang. Nah, pengemudi dan penumpang ini bisa ditukar. Selanjutnya ada 4. 4-nya ini dapat dari 4 sepeda motor. Selanjutnya N-nya ini akan saya jabarkan. C43 itu adalah 4 dikali 3 faktorial dikali 5 faktorial dikali 2 faktorial dikali 4. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah peluang bahwa Benny, Caca, dan Dodi tidak berada pada satu motor yang sama. Di sini kita akan mencari peluang. Gimana kita membentukkan NA dan NS? Rumusnya adalah NA dibagi NS. Langsung saja kita akan masuk ke perhitungannya. Di sini peluangnya itu kita masukkan NA-nya, kita langsung ganti. NA-nya itu adalah 4 dikali 3 faktorial dikali 5 faktorial dikali 2 faktorial dikali 4. Nah, dibagi dengan NS-nya. NS-nya adalah 8 faktorial. Habis itu saya akan menghitung hasil ini. Itu 4 dikali 3 faktorial dikali 5 faktorial
faktorial dikali 2 faktorial dikali 4 dibagi dengan 8 faktorial. Nah, 8 faktorial ini akan saya jabarkan hingga bilangan terkecil. Nanti saya akan menyesuaikan dengan pembilangnya agar dapat dibagi. Yaitu saya akan jabarkan jadi 8 kali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. 5 faktorial ini akan saya bagi dengan pembilangnya. Maka di sini habis, sisa 1. Selanjutnya saya akan membagi 3 faktorial ini dengan 6. Karena 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1, yaitu 6. 3 faktorial dengan 6 itu habis ya. Selanjutnya saya akan membagi 2 faktorial itu adalah 2 kali 1. Nah, 2 dikali 4, 8. 8 ini akan saya bagi dengan 8. Ini habis sisa 1. Yang tersisa adalah 4 dan 7. Maka peluangnya 4 dan 7. Cukup sekian saya menjawab soal SIMAK UI tahun 2019 yang lumayan membuat saya tertarik untuk mengerjakannya. Terima kasih Bu Desi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang salah nggak, Tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Intan Febriani dari kelas 12B2 nomor absen 8. Di sini saya mau menjelaskan soal yang belum saya mengerti, yaitu peluang saling lepas. Nah, di sini ada soal. Di dalam kotak terdapat kartu bernomor 1 sampai 20. Tentukan peluang terambilnya bilangan prima atau kelipatan 4. Nah, di sini diketahui peluang A itu bilangan prima ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Jadi jumlahnya itu ada 8. Terus ada peluang B, itu ada kelipatan 4. Kelipatan 4 itu ada 4, 8, 12, 16, 20 yang jumlahnya ada 5. Terus P gabungan A dan B itu ada 0 karena di PA dan PB itu nggak ada yang sama angkanya. Terus langsung aja kita jawab. PA atau B sama dengan PA plus PB dikurang PA dan B sama dengan PA tadi jumlahnya ada 8, jadi 8 per 20 ditambah jumlah PB tadi ada 5 per 20. PA dan B nggak usah ditulis karena nggak ada, jadi langsung aja dijumlahin. 8 ditambah 5 sama dengan 13 per 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Desi. Saya Dian Fikar Mulyanto, absen 9 dari kelas 12B2. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang soal peluang yang sudah pernah muncul di UAS sebelumnya, cuma narasinya sama tapi pertanyaannya beda. Oke, langsung aja. Dikatakan dalam sebuah survei mengenai minat olahraga di kalangan siswa sekolah, didapatkan data sebagai berikut. Diketahui bahwa 50% dari total siswa menyukai bola basket, 60% dari total siswa menyukai sepak bola, dan 20% dari total siswa menyukai keduanya. Nah, habis itu ditanya, berdasarkan data survei di atas, hitunglah peluang berikut jika diambil satu siswanya secara acak. Yang ditanya pertama, peluang siswa tersebut menyukai basket, asalkan diketahui siswa tersebut menyukai sepak bola. Yang kedua, peluang terpilihnya satu anak menyukai tepat satu dari kedua olahraga tersebut. Jadi, berapa sih peluangnya anak yang cuma menyukai sepak bola dan yang cuma menyukai basket? Habis itu ditanya juga peluang siswa hanya menyukai sepak bola jika diambil dari kelompok siswa yang tidak menyukai basket. Jadi dari siswa yang suka basket, siapa sih yang suka sepak bola? Oke, langsung aja kita mencoba mencari apa yang kita ketahui. Pertama, kalau misalnya persenan kayak gini, kita pasti tahu bahwa semestanya atau NS adalah 100%, NA-nya adalah 50%, yaitu bola basket, dan NB atau total siswa yang menyukai sepak bola itu ada 60% dari semua siswa. Kemudian juga diketahui 20% dari total siswa menyukai keduanya artinya namanya irisan. Artinya jumlah dari irisan A atau B, A dan B adalah 20%. Oke, langsung aja soal yang pertama, peluang siswa tersebut menyukai basket asalkan diketahui siswa tersebut menyukai sepak bola. Artinya ini adalah peluang bersyarat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dari menyukai keduanya berarti di atas adalah irisan, berarti NA irisan B per yang menyukai sepak bola di kalimat yang keduanya, berarti A irisan B per NB, yaitu 20% per 60%, hasilnya adalah sepertiga. Lanjut yang soal kedua, peluang terpilih satu anak menyukai tempat satu dari kedua olahraga tersebut. Nah, buat mencari
peluang tepat satu ini kita bisa cari dengan cara mengurangkan peluang yang ada di sini yang PA ataupun PB dengan irisannya. Jadi untuk mencari tepat satunya dari basket bisa kita cari dengan cara PA dikurang P irisan A dan B, dan kemudian untuk mencari yang menyukai tepat satu dari B kita bisa mengurangkan dengan PB atau total siswa yang menyukai sepak bola yaitu 60% dikurang irisan dari keduanya yaitu 20%, sehingga didapatkan 50% dikurang 20% ditambah 60% dikurang 20%, hasilnya adalah 30% tambah 40% hasilnya adalah 70%. Itu soal kedua. Soal ketiga adalah peluang siswa hanya menyukai sepak bola jika diambil dari kelompok siswa yang tidak menyukai basket. Jadi dari siswa yang nggak suka basket, siapa yang suka sepak bola? Nah ini kita harus cari dulu yang nggak suka basket. Ini adalah peluang komplemen, yaitu yang bukan gitu ya. Jadi kan kita tahu bahwa yang menyukai basket itu ada 50%. Nah yang nggak suka itu berapa? Berarti 100% dikurang 50%. Hasilnya adalah 50% siswa nggak suka basket. Bisa kita taruh di bawah sebagai semestanya. Habis itu kita pengen cari atasnya yaitu yang menyukai sepak bola. Kita udah tahu yang hanya menyukai sepak bola tadi adalah 40%. 40% per 50% hasilnya adalah 80%. Begitu adalah soal UAS kemarin yang saya modif sendiri. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Tiffany dari kelas 12 B2 absen 10. Nah, saya akan mengerjakan soal kombinasi. Nah, yang pertama itu soalnya ada dari 12 siswa yang terdiri dari 7 putra, 5 putri. Dipilih 75 orang, berapa banyak cara jika minimal 2 putri? Nah, cara jawabnya itu karena disuruh itu minimal 2 putri. Nah, kemungkinan yang ada itu berarti 2 putri, 3 putri, 4 putri, dan 5 putri. Nah, ini harus kita hitung satu-satu kasusnya. Yang pertama itu, kasus yang pertama itu 2 putri. Pilih 2 dari 5 putri. Sisanya berarti 3 putra. Dan 3 dari 5 putra. Nah, itu kombinasinya C52 kali C3 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Hasilnya 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial. Ini bisa dicoret, 1 sama 4 sama 2 juga bisa dicoret, jadi 5 dikali 2 sama dengan 10. Lalu yang kedua ada 7 faktorial per 7 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial dikali 3 faktorial. Lalu kita coret 4 faktorial plus 6 faktorial. 6 dikali dibagi 3 bisa. Jadi 7 dikali 5 hasilnya 35. Lalu kita kalikan 35 dikali 10 hasilnya 350. Lalu yang kedua itu ada 3 putri. Pilih 3 dari 5 putri dan 2 dari 3. Berarti kombinasinya itu 53 C53 dikali C2 sama dengan 5 faktorial dan 5 dikali 3 faktorial dikali 3 faktorial. Hasilnya 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial. Jadi bisa dicoret. Hasilnya 5 dikali 2 sama dengan 10. Lalu yang kedua ada 7 faktorial per 7 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Hasilnya 7 dikali 6 dikali 5 faktorial dan 5 faktorial dikali 2 faktorial. Ini bisa dicoret. 5 faktorial dibagi sama 5 faktorial 6 sama 2 berarti 7 dikali 3 sama dengan 21. 10 dikali 21 hasilnya 210. Lalu lanjut ke kasus 3 yaitu 4 putri. Pilih 4 dari 5 putri dan 1 dari putra. Berarti kombinasi itu C54 dikali C71 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 4 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 5 dikali 4 faktorial per 1 faktorial dikali 4 faktorial. Jadi dicoret jadi sisa 5. Lalu selanjutnya itu ada 7 faktorial per 7 dikurang 1 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 7 dikali 6 per 6 faktorial dikali 1 faktorial. Ini bisa dicoret jadi hasilnya sisa 7. 5 dikali 7 sama dengan 35. Lalu lanjut yang ke kasus 4 itu ada 5 putri.
pilih 5 putri dari 5 putri dan sisanya 0 karena 5 yang disuruhnya itu tim 5 orang. Kombinasinya berarti C55 dikali C70 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 5 dikali 5 faktorial sama dengan 5 faktorial per 0 dikali 5 faktorial. Ini tinggal dicoret 5 faktorial dengan 5 faktorialnya sama dengan 1. Lalu selanjutnya ada 7 faktorial per 7 dikurang 0 faktorial dikali 0 sama dengan 7 faktorial bisa dibagi sama 7 faktorial sama dengan 1. Nah lalu jadi 1 dikali 1 sama dengan 1. Lalu akhirnya kita jumlahkan semuanya 390 ditambah 210 ditambah 35 ditambah 1 hasilnya 596. Terima kasih Bu. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Muhammad dari kelas 12 B2, absen 11. Oke, sini saya akan menjelaskan soal tentang peluang majemuk. Kita bacakan dulu soalnya. Dalam sebuah kotak terdapat 6 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Akan diambil 2 kelereng secara berurutan tanpa pengembangan. Tentukan peluang. Yang pertama itu kelereng pertama yang terambil adalah merah dan kelereng kedua juga merah. Yang kedua, kelereng pertama yang terambil adalah merah dan kelereng kedua adalah biru. Oke, langsung aja ke sana. Oh, di sini ada rumusnya juga. P, A dan B sama dengan PA dikali PA irisan B. Oke, kita hitung dulu total kelerengnya di sini. Kelereng merah itu kan ada 6 dan kelereng birunya ada 4. Jadi kita tambahin aja 6 tambah 4 sama dengan 10. Yang pertama itu PA 1 sama dengan 6 per 10 dan PA 2 irisan A1 sama dengan 5 per 9. PA 1 dan A2 sama dengan PA 1 dikali PA 2 irisan A1. PA 1 nya itu kita ambil dari sini 6 per 10. Terus untuk PA 2 irisan A1 kita ambil dari 5 per 9. Jadinya 6 per 10 dikali 5 per 9 sama dengan 30 per 90. Kita sederhanakan jadi 1 per 3. Oke, ini untuk jawaban pertama. Yang kedua, PA1 sama dengan 6 per 10 lagi. P B2 irisan A1 sama dengan 4 per 9. PA1 dan B2 sama dengan PA1 dikali PB2 irisan A1. Oke, seperti yang kayak tadi, sama dengan 6 per 10 dikali 4 per 9 sama dengan 24 per 90. Kita sederhanakan lagi jadi 12 per 49. Jadi itu untuk jawaban nomor 2 nya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paulian Mutakin dari kelas 12 B2 absen 11. Di sini saya akan menjelaskan soalnya itu adalah 3 poin didapatkan sebanyak 120 kali. Berapa frekuensi harapan banyaknya 2 angka. Pertama-tama kita akan mencari n-nya itu. N-nya dulu, yaitu n itu adalah banyaknya percobaan, mati 120. Kita mencari n, berarti kita mencari ns. ns itu apa? ns itu kan seperti ini kan koin ya. Satu koin itu mempunyai 2 sisi. Berarti 3 koin berarti 6 sisi berarti. Tinggal 2 kali 2. Seperti ini. Sudah seperti tulisan ini, biar kita jumlahkan berarti 8. Berarti 3 ns-nya itu adalah 8. Setelah mencari ns, kita mencari a-nya. A-nya itu kan kita di sini mencari banyaknya 2 angka, berarti angka. Berarti
kan dua angka, berarti AGA, AAG, GAA. Sudah mencari N, NS, dan A-nya, kita akan mencari NA. NA itu dapat dari mana? Ya dapat dari ini. Coba nih, berarti NA-nya adalah 3 ini. Oke, dari 1, 2, 3. Sudah itu kita mencari PA-nya. PA-nya itu udah tinggal kita satuin aja, jadi 3 sama 8 sama dengan 3/8 tadi. PA P sama A-nya, P dan kurung A-nya itu sama dengan 3/8. Sudah mencari PA-nya, kita akan mencari frekuensi harapannya. Berarti frekuensi harapannya berarti harapan sama dengan 120. Berarti dari frekuensi harapannya yaitu 120 dikali 3/8. Jadi 120 dikali 8 adalah 360. 360 dibagi 8 sama dengan 45. Jadi frekuensi harapan banyaknya 2 angka yaitu 45. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Haji Ramadan, kelas 12 B2, nomor absen 13. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal faktorial perkalian dari soal berikut. Nah, di sini ada contoh soal 5 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 5 faktorial. Nah, kita nyusun yang 5 faktorial dulu ya. 5 kali 4. Nah, habis itu nyusun yang 3. Habis itu nyusun yang 5 lagi. Nah, habis dikaliin itu kita tinggal menghitung hasilnya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 tuh hasilnya tuh 120 dikali 3 kali 2 kali 1 tuh hasilnya 6 sama dengan ini tuh yang 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 tuh 120 juga. Nah, di sini kita 120 kali 6 sama dengan 720. 720 sama dengan 120 yang kita turunin. Jadi hasilnya 720 sama dengan 120. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Desi, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gwen Adria Sarinda, nomor absen 14 dari kelas 12 B2. Berikut ini saya akan menjelaskan soal tentang kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan ini adalah bagian filling slot. Nah, kalau filling slot ini kita akan menyelesaikannya dengan cara perkalian. Nah, di soal disebutkan bahwa undi merupakan panitia jalan sehat yang ditugaskan untuk membuat buku undian dengan kode yang unik dan memiliki 5 karakter dengan format A, X, B, Y, dan C. A, B, C menyatakan huruf dan X, Y menyatakan angka. Nah, aturannya adalah huruf tidak boleh diulang dan angka boleh diulang. Nah, lalu pertanyaannya adalah berapa banyak kode yang dapat Budi buat? Nah, yang kita ketahui bahwa huruf diperjumlah 26. Maka garis panah di sini 26. Dan tadi tidak boleh diulang. Maka di kotak selanjutnya bagian B tulis 25 karena huruf tidak boleh diulang. Dan selanjutnya adalah 24. Oke. Lalu X yang menyatakan angka. Angka ini yang perlu kita ketahui ada 10 angka. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jauzani Srifati Qurratu Ain, nomor absen 15 dari kelas 12 B2. Di sini saya ingin mengerjakan tugas Bu Desi, yaitu tentang kaidah pencacahan aturan penjumlahan, yang dimana aturan penjumlahan jumlah kemungkinan kejadian tidak bisa terjadi secara bersamaan. Di sini saya mempunyai tugas, yaitu Tasya memiliki 2 jenis transportasi ke kantor, yaitu mobil. Mobilnya itu ada sedan dan minibus. Terus motor, mereknya itu ada Yamaha, Honda, dan Suzuki. Banyak cara Tasya pergi ke kantor adalah, kan di sini mobilnya ada 2, berarti 2 ditambah, karena aturan perjumlahan pakainya ditambah. Selanjutnya ada motor. Motor di sini ada memiliki dia 3 jenis, yaitu Yamaha, Honda, dan Suzuki. Berarti ada 3 jenis. Kita tambahkan 2 ditambah 3 berarti 5. Di sini pilihannya ada nomor D. Berarti jawabannya 5 ya guys. Itu tadi contoh soal kaidah pencacahan tentang aturan penjumlahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Desi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jonathan Yunanda Silalahi. Saya nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan salah satu soal yang sebelumnya materinya sudah dijelaskan sebelumnya, yang dimana materi tersebut terkait dengan peluang. Nah, bisa kita lihat di sini soal dalam satu kotak ada 18 kunci, yang dimana hanya ada satu kunci yang dapat membuka pintu A, dan kunci yang dicoba tidak dapat dikembalikan ke kotak, maka peluang pintu A dapat dibuka pada percobaan keempat adalah. Nah, di sini sudah saya garis bawahi beberapa poin yang penting yang dimana berguna untuk mengerjakan soal tersebut nantinya. Yang pertama, poin yang penting adalah dalam satu kotak ada 18 kunci. Poin berikutnya yang penting adalah hanya ada satu kunci yang dapat membuka pintu A. Berarti kita ketahui hanya ada satu kunci yang dapat membuka pintu A. Dan poin berikutnya yaitu kunci yang dicoba tidak dapat dikembalikan ke kotak. Selanjutnya yang dipertanyakan adalah maka peluang pintu A dapat dibuka pada percobaan keempat adalah. Nah, kita ketahui sebelumnya rumus dari peluang itu sendiri yaitu PA sama dengan NA per NS, yang dimana rumus tersebut akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang ada di papan tulis ini. Kita lanjut ke penyelesaian soal. Kita tulis yang poin penting pertama yaitu ada 18 kunci, yang dimana hanya ada satu kunci yang dapat membuka pintu A. Berarti dari 18 tersebut hanya ada satu kunci yang benar. Sedangkan 17 kunci yang lainnya berarti adalah kunci yang salah. Nah, sesuai dengan yang dipertanyakan dalam soal yaitu peluang pintu A dapat dibuka pada percobaan keempat. Berarti ada 4 percobaan. Yang dimana percobaan yang benar akan ada di percobaan keempat. Kita masukkan rumus dari peluang itu sendiri. Yang pertama NA per NS, yang dimana di sini berarti 17 per 18, yang dimana NS itu sendiri yaitu kejadian secara keseluruhan ada 18, dan NA itu kejadian yang diinginkan. Sementara di percobaan pertama itu kita belum menemukan kunci yang benar, berarti ada 17 kunci yang salah. Selanjutnya di percobaan kedua, karena di sini poin penting berikutnya ada keterangan di mana kunci yang dicoba tidak dapat dikembalikan ke kotak, berarti di sini berkurang 1. Per 17. Selanjutnya di percobaan ketiga sama juga seperti percobaan kedua akan dikurangi 1 kembali karena poin penting yang kita garis bawahi tadi, yang dimana kunci yang dicoba tidak dapat dikembalikan ke kotak. Maka berarti di percobaan ketiga rumusnya 15 per 16. Nah, sampai pada kita ke percobaan keempat, yang dimana dalam soal
soal tersebut, maka peluang pintu A dapat dibuka pada percobaan keempat. Berarti di percobaan keempat kita menemukan kunci yang berhasil untuk membuka pintu A, yang dimana kunci yang dapat membuka pintu A itu hanya satu kunci. Berarti yang A di sini kita tulis 1 per sisa kunci dari yang sudah dicoba sebelumnya, berarti ada 15. Kemudian tinggal kita hasil dari perkalian yang ada di sini, tinggal kita coret. Setelah kita coret, maka hasil yang kita dapatkan adalah peluang pintu A dapat dibuka pada percobaan keempat, yaitu 1/18. Mungkin sekian cukup penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Rizky, nomor absen 17 dari kelas 12 B2. Hari ini saya akan menjelaskan contoh soal materi dari permutasi. Jadi soalnya itu adalah suatu sekolah membentuk tim delegasi yang terdiri dari 4 anak kelas 10, 5 anak kelas 11, dan 6 anak kelas 12. Kemudian ditentukan pimpinan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Jika kelas asal ketua harus lebih tinggi dari kelas asal wakil ketua dan sekretaris, maka banyak kemungkinan susunan pemimpin adalah, nah jadi diketahui syaratnya. Nah syarat itu adalah ketua kelas asal ketua harus lebih tinggi dari sekretaris dan wakil ketuanya. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ini adalah kelas 12 yang menjadi ketua, lalu kelas 10 dan 11-nya menjadi wakil dan sekretaris. Kita tulis kemungkinan pertama itu adalah P61 dikali P92. Jadi sebenarnya ini didapat dari jumlah kelas 10 dan 11, yaitu 5 ditambah 4, jadi 9. Kita tulis aja, masukin ke rumusnya, dikali dan faktorial per dalam kurung 9 dikurang 2 dalam tutup kurung faktorial. Nah, kita dapatkan 6 dikurang 1 itu 5 faktorial jadinya. Jadi kita langsung kerjain aja, dikali 5, coret. Lalu yang selanjutnya 9 dikurang 2 itu 7, langsung aja ini jadi 8, 7 faktorial, 7 faktorial, coret. Jadi 6 dikali 72 adalah 432. Ini adalah kemungkinan pertama. Terus ada kemungkinan kedua, yaitu anak kelas 11-nya menjadi ketua dan anak kelas 10-nya menjadi wakil atau sekretaris. Kita tulis kemungkinan kedua, P51 dikali P42 sama dengan, kita masukin aja langsung ke rumusnya, 5 faktorial per dalam kurung 5 dikurang 1 faktorial dikali 4 faktorial dalam kurung 4 dikurang 2 dalam kurung 1 faktorial sama dengan ini 5 dikurang 1 4 faktorial. Langsung aja coret. Lalu ini 4 dikurang 2 adalah 2, jadi 2 faktorial. Langsung aja dicoret. Nah ini hasilnya adalah 5 dikali 12 sama dengan 60. Nah hasilnya itu tinggal ditambahkan. Jadi 432 ditambah 60 sama dengan 492. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila, kelas 12 B2, nomor absen 20. Jadi di sini saya punya soal deret geometri. Soalnya itu sebuah deret geometri memiliki suku 2 ada 15 dan suku 4 ada 135. Contoh tepat A langsung deret 3 dan B pertama. Rumusnya itu kita bisa pakai F sama A dikali F.
Sekarang kita cari hasilnya dulu. Itu ada 4 sama dengan A dikali R 3 dan masih 2 A dikali R 1 sama 15. Di sini kita bandingkan AR 1 sama AR 4 per AR 2 sama dengan 135 dan per 15. Jadi ini R 4 dibagi R 2 sama 2 25 dibagi 15 itu hasilnya 9. Jadi R 2 sama dengan 9, R itu sama dengan 3. Terus sama 2 itu 10. Untuk pertama itu kita pakai persamaan yang 2 tadi itu 2 sama dengan A dikali R sama dengan 15. A kali R itu sama dengan 3, jadi kita masuk di sini A dikali 3, A juga sama dengan A sama dengan 15 per 3. Jadi hasilnya A sama dengan 15. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afkah Herudin dari kelas 12 B2 absen 21. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kombinasi. Di sini terdapat soal Tika punya 12 kelereng warna berbeda. Dia mau membagi 6 kelereng ke temannya. Berapa banyak cara Tika memilih kelerengnya? Caranya adalah kombinasi 12 6. 12 didapat karena jumlah kelereng. 6-nya adalah jumlah kelereng yang ingin dibagi. Namanya kita coret karena ini sama, jadi selanjutnya adalah 12 dikali sampai ke 47 hasilnya 665,280.000. Lalu faktorialnya kita bagikan seperti 12 faktorial. enam dikali sampai ke angka 1 hasilnya adalah 720. Selanjutnya 665.280 dibagi 720 hasilnya adalah 924. Jadi hasil dari soal tersebut adalah hasilnya 924. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Jalil Sudaja dari kelas 12 B2 absen ke-22. Di sini saya ingin membahas soal tentang frekuensi harapan, yang dimana soal itu adalah sebuah roda undian bernomor 1 sampai 10 diputar sebanyak 300 kali. Dan tentukan harapan. Ya, ini ada pertanyaan, yang A sama B itu ada bilangan ganjil dan yang B itu bilangan lebih dari 6. Nah, ini untuk rumusnya itu ada frekuensi harapan sama dengan N dikali P. Nah, ini untuk nomor 1 diketahui N itu 300. Bilangan ganjil ada 5 angka, itu ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Dan untuk peluangnya ini adalah 5/10, kita sederhanakan jadi 1/2. Dan frekuensi harapan itu 300 ya. Ini 300 dikali setengah dari sini, yaitu ada 150 harapan. Dan untuk nomor 2 ini ada bilangan lebih dari 6 ya. Bilangan lebih dari 6 ini ada 4 angka ya. Mana 7, 8, 9, 10. Dan untuk peluangnya 4/10
Ini kita sederhanakan kayak tadi jadi 2/5, dan untuk jawabannya ini 300 dikali 3/5 sama dengan 120. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani dari kelas 12 B2, nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan materi yang menurut saya agak struggle lah, lumayan sulit, yaitu peluang majemuk. Saya mengambil peluang kejadian yang saling lepas. Nah, untuk contoh soalnya di sini ada 20 kartu diberi nomor 1 sampai 20. Tentukan peluang terambilnya kartu bernomor kelipatan 2 atau 5. Nah, untuk pengerjaan yang pertama itu kita cari tahu A-nya dulu, karena rumus kita cari tahu dulu. Kenapa kita harus cari tahu? Karena untuk memasukkan rumusnya nanti. A-nya itu cari kelipatan 2 sampai 20. Kelipatan 2 itu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Nah, di sini kita hitung angka yang kelipatannya 2 dari 2 sampai 20 itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini 10/20. Kenapa 20? Karena kartu yang diberi nomor 1 sampai 20. Nah, selanjutnya kita cari B. B itu kelipatan 5. Ini A, ini B. Kelipatan 5 itu ada 5. Kenapa dimulai dari 5? Karena kelipatan 5. Dan ini juga kenapa dimulai dari 2? Kenapa nggak 1? Karena kelipatannya yang disuruh 2. 5, 10, 15, dan 20. Di sini angka kelipatan 5 itu ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4/20. Nah, selanjutnya kita nyari PA irisan B. Kenapa harus nyari ini? Karena rumusnya nanti emang ada ininya. Jadi kita harus cari buat masukin ke rumus. Nah, untuk nyari PA dan B, PA irisan B itu cari angka yang sama. Nah, di sini angka yang sama itu ada 10 dan 20. Sama. Nah, ini ada 1, 2, berarti 2/20. Karena kita udah ketemu angka-angkanya, jadi kita tinggal masukin rumus peluang kejadian saling lepas, yaitu rumusnya P. Gimana rumusnya? P A atau B sama dengan PA tambah PB dikurang P dikurang P irisan PA irisan B. Nah, ini rumusnya. Jadi kita tinggal masukin angka-angkanya. Itu berarti 10/20 ditambah 4/20 dikurang. Nah, ini tujuan kita nyari ini tuh. Nah, ini untuk masukin ke rumus ini kepake. Jadi 2/20. Habis itu kita tinggal operasiin. Karena penyebutnya udah sama, jadi kita nggak usah ubah penyebutnya. Kita tinggal ubah pembilangnya atau yang bagian atasnya. Itu 10 tambah 4 itu 14. 14 dikurang 2 itu 12. Jadi hasilnya itu dari contoh soal yang ini hasilnya ketemu, yaitu 12/20. Mungkin itu
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Praja Pratama dari kelas 12 B2 nomor absen 25. Nah, di sini saya mendapatkan tugas dari Bu Desi, yaitu membuat video menjelaskan satu materi dari beberapa materi yang dia jabarkan. Nah, di sini saya kebetulan mengambil materi materi aturan perkalian dari kaidah pencacaan. Yuk, langsung aja. Terus saya akan menjelaskan materinya. Materi yang bakal kita jelasin yaitu aturan perkalian. Nah, aturan perkalian ini gampang banget. Kalau suatu hal terjadi yang terjadinya bersamaan, itu namanya aturan perkalian. Jadi misal lu punya 3 kaos kaki dan 2 celana. Terus berapa outfit yang bisa lu pakai? Nah, caranya tuh dikali, karena berapa banyak cara lu pakai kaos kaki sama celananya itu. Kan celananya 3. Kaos kaki 3, celana 2. Nah, jadi kalian bisa pakai salah satunya dari celana sama kaos kaki itu. Kan 3 sama 2, yaitu 3 kali 2 6. Kita langsung aja masuk ke contoh formalnya ya, guys. Soal pertama. Contoh pertama, Utu ingin membeli 1 es krim dari 4 rasa es krim dengan salah satu topping dari 3 topping. Pertanyaannya, berapa banyak cara dia memilih 1 rasa es krim dan 1 rasa topping? Kita langsung masuk ke jawaban. Jadi jawabannya, langkah pertama kita harus definisikan ini pakai cara apa. Dan sesuai materi yang saya jelaskan tadi, ini masuk ke aturan perkalian. Nah, aturan perkalian kita langsung aja masukin. Itu kan ingin membeli 1 es krim, 1 rasa es krim dari 4 es krim, dan 1 topping dari 3 topping. Nah, berapa banyak cara dia bisa membuat? Sini karena kita pakai aturan perkalian, langsung aja kita kaliin. Jadi 4 rasa es krim dikali 3 topping, jadinya 12. Dia mempunyai 12 cara untuk memilih 1 rasa es krim dan 1 rasa topping. Langsung masuk ke contoh nomor 2. Sebuah toko buah punya 5 jenis buah dan 4 jenis jus minuman. Jika seseorang ingin membuat 1 buah, ingin memilih 1 buah dan 1 jus, berapa banyak pilihan yang bisa dibuat? Nah, kita langsung masuk ke jawabannya. Jadi, seseorang kan tokonya kan ada 5 jenis buah ya. 5 jenis buah sama 4 jenis minuman jus. Nah, si orang ini ingin membeli 1 buah dari 5 buah dan 1 jus dari 4 jenis jus. Kita pakai aturan perkalian. Aturan perkalian kan caranya sama kayak tadi nomor 1. Jadi ini tinggal dikali aja. 5 buah dikali 4 jus minuman, 20. Jadi cara untuk seorang ini membeli buah dan 1 jus itu 20. Nah, Pak, gampang bukan? Mudah bukan? Mungkin cukup sekian dari saya yang bisa saya jelaskan, materinya segitu. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan, dan cengar-cengir-cengisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bresi, perkenalkan nama saya Muhammad Syarif Yusuf. Saya dari kelas 12 B2, absen 26. Nah, di sini saya akan menjelaskan, akan mengerjakan soal tentang aritmatika yang sudah kita pelajari sebelumnya. Langsung aja kita ke soal. Diketahui suku kelima suatu deret aritmatika adalah 12 dan suku ke-9 adalah 28. Apa sih yang bakal kita cari? Yang pertama, suku pertama dan beda dari deret aritmatika di sini. Kemudian jumlah 15 suku pertama atau S15. Oke, kita langsung aja kerjain yang A-nya dulu nih. Kita pakai rumus 2N sama dengan A plus N1 kali B. Kita langsung aja masukin. Nah, sebelum itu kita bakal eliminasi dulu nih dua persamaan ini, supaya kita bakal nyari suku pertama dan beda dari aritmatika. Langsung aja kita masukin 5 sama dengan A plus 4B sama dengan
karena N-1, N yang 5 dikurang 1, 4. Kemudian selanjutnya di sini ada U9 sama dengan A plus 8 sama dengan 28. Sini langsung kita eliminasi aja. Di sini A-nya hilang, terus di sini 4 kurang 8 itu min 4B sama dengan 12 kurang 28 itu min 16. Sini langsung aja kita pindahin min 16 per min 4 sama dengan B sama dengan 4. Oke, B-nya ketemu 4. Kemudian kita bakal nyari, karena bedanya udah ketemu, kita berarti nyari suku pertama. Cara nyari suku pertama, kalau misalkan B-nya udah ketemu, kita tinggal substitusiin aja ke persamaan di antara dua ini. Kita bakal substitusiin ke persamaan pertama yang U5 sama dengan A ditambah 4, B sama dengan 12. Di sini karena A sama dengan 4 kali 4, D-nya tadi udah ketemu 4 sama dengan 12. Berarti A ditambah 16 sama dengan 12. Di sini pindah A sama dengan 12 kurang 16, A sama dengan min 4. Oke, kita udah ketemu A dan B-nya. Lanjut kita ke menjawab soal yang poin B, jumlah 15 suku pertama atau S12. Karena kita sudah ketemu B dan A-nya, kita langsung masukin aja nih ke rumus untuk mencari jumlah suku pertama. Nah, rumusnya itu ada Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus N-1 dikali B. Langsung aja ya kita masukin. Berarti ini S15 sama dengan 15 per 2 A-nya tadi berapa? 4 ditambah 14 dikali 4. Oke, langsung aja kita yang di dalam kurung dulu. 4 dikali 14 itu berarti harusnya kali ini 6 di 1 4 5. Oke, 56 berarti S15 sama dengan 15 per 2. Ininya 2 kali min 4 itu min 8, berarti min 8 plus 5 6. Nah, kayak gini. Nah, ini kita tinggal 15 per 2 dikali min 8 ditambah 56 itu hasilnya 48. Dari sini kita 4 kali 48. Pokoknya ini tinggal di ini aja. Ini coret jadi 24. Jadi 24. Terus 24 kali 15 itu 360. Ini hasilnya. Jadi kita udah ketemu poin A suku pertamanya itu adalah min 4, kemudian bedanya 4, dan jumlah 15 suku pertama atau S15 nya itu adalah 360. Jadi oke, itu aja yang bisa saya jelaskan. Karena dia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salan Al-Aziz dari kelas 12B2. Nomor absen saya 28. Jadi di sini saya akan mencari pecahan nilai faktorial dari soal ini, yaitu 16 faktorial per 9 faktorial. Yang pertama kita tuangkan dulu ini sampai ke 1. Jadi 16 kali 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 9 faktorial. Jadi sini kita hitung lagi dari 9 sampai dengan 1, yaitu 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Lalu karena semuanya sama kita coret. Terus ini kita coret juga sama
Astaghfirullah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Yapidien dari kelas 12B2, absen 29. Di sini saya ingin menjelaskan soal matematika wajib yang bermateri peluang. Soalnya itu dari sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 7 bola biru, diambil 1 bola secara acak. Tentukan peluang terambil bola merah. Nah, rumus dari peluang itu yaitu banyak kejadian yang diinginkan per jumlah seluruh kejadian. Nah, di sini yang pertama itu bola merahnya itu berjumlah 5, sedangkan bola biru itu berjumlah 7. Jadi harus kita total dulu. Jadi total bolanya itu 5 ditambah 7 sama dengan 12. Di sini totalnya itu sudah mendapatkan 12. Nah, dari rumus ini, jadi rumus yang pertama itu kan banyak kejadian yang diinginkan. Nah, kita menginginkan bola merah. Nah, jadi tinggal peluang merah 5/12. Kenapa 12? Karena di sini banyak kejadian yang diinginkan per jumlah seluruh kejadian. 12-nya itu kan total dari semua bola, dari bola merah dan juga bola biru. Jadi hasilnya itu peluang merah sama dengan 5/12 atau 41,67%. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Naila Muida Salsabila dari kelas 12B2 dengan nomor absen 30. Kali ini aku akan menjelaskan soal barisan geometri. Di sini ada soal, diketahui suatu barisan geometri memiliki suku pertama atau A sama dengan 6 dan rasio atau R sama dengan 3. Tentukan suku kelima dari barisan tersebut. Oke, seperti yang kita ketahui, untuk mencari suku N barisan geometri, rumusnya itu ada UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Jadi, kita langsung aja masukin ke rumusnya. UN-nya itu adalah kita akan mencari suku kelima. Jadi, U5 sama dengan A-nya itu 6 dikali R-nya itu 3. 3, N-nya itu 5 dikurang 1. Lalu kita tulis lagi U5 sama dengan 6 dikali 3, 5 dikurang 1 sama dengan 4. Kita hitung dulu 3 pangkat 4-nya. 3 pangkat 4 hasilnya 81. Lalu kita masukin lagi U5 sama dengan 6 dikali 81. Hasilnya 486. Jadi jawabannya untuk suku kelima adalah 486. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Desi, saya Nalendra Ramadhani Sumardi dari kelas 12B2 ingin ngejelasin soal tentang koefisien binominal Newton. Tentukan koefisien dari suku X pangkat 3 dari 2X plus 5 pangkat 5. Diketahui Newtonnya N-nya 5, R-nya 2. Terus ditanya koefisien X 3 pada 2X plus 5 pangkat 5. Kita pakai rumus kombinasi. Nah, N-nya tuh 5, R-nya tuh 2. Jadi kita tulis di sini 5 faktorial per 2 faktorial sama 3 faktorial. 3-nya itu dari 5 dikurang 2. Nah, kita di sini sampai 3 faktorial aja. Jadi 3 dicoret, 2 sama 4 juga dicoret. Nah, di sini kan ada rumus X pangkat N dikurang 2. Nah, 2X itu taruh di sini, 5-nya sama 2-nya di sini. Jadinya 2X pangkat 3. Nah, diganti jadi 8X pangkat 3. 8-nya itu dari 2X pangkat 3. Nah, 25-nya dari 5 kali 5.
sama dengan 20 per 2. 20 nya dari 5 kali 4. Nah dijumlahin aja, jadinya ini dikecilin lagi, 20 dibagi 2 10, dijumlahin sama dengan jadinya 2000. Jadi koefisien pada X pangkat 3 2x plus 5 pangkat 5 sama dengan 2000. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jupiter Aprilia dari kelas 12 B2 nomor absen 32. Di sini saya mau menjawab soal MTK. Nah, soalnya itu ada hitung jumlah 5 suku pertama dari barisan 2, 5, 8, 11. Kita langsung ke sini kita ngerjain. Barisan aritmatikanya itu ada suku pertamanya itu kan 2. Ini suku pertama itu 2. Beda selisih antar sukunya itu 3 karena 5 dikurang 2 itu 3. Beda sukunya itu n 5. Kita masuk ke rumus jumlah n suku pertama. Sn n per 2a tambah 2 kurung 2 dikurang 1 beda selisih. Kita masukin nilai. Sini nilainya itu Sn jumlah n suku pertama itu 5 per 2 rumus yang tadi 2 dikali 2 ditambah buka kurung banyak sukunya itu tadi n nya itu berarti 5 dikurang 1, beda selisihnya itu kali 3. Hitung bagian yang di dalam kurung itu kan ada 2 dikali 2 4, terus ada buka kurung 5 dikurang 1, itu 5 dikurang 1 dikali 3. 5 dikurang 1 itu 4 dikali 3 hasilnya 12. Terus 4 tambah 12 16. 4 tambah 12 itu dari 4 dikali 3 12. 4 ditambah 12 jadi 16. Masukin kembali rumus yang tadi itu jumlah n suku pertama kan S 5 per 2 dikali sama 16 yang hasil tadi 4 tambah 12. Terus di situ kita hitung S5 dikali 16 per 2 80. 5 dikali 16 itu 80 dibagi 2 40 dibagi 2 40. Jadi jumlah 5 suku pertama adalah 40. Jadi hasil hitung jumlah 5 suku pertama dari barisan 2, 5, 8, 11 itu 40. Jumlah 5 suku pertama adalah 40. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desi, perkenalkan, nama saya Putri Nurlintang, absen 33 dari kelas 12 B2. Di sini saya akan menjelaskan materi binomial Newton. Di sini ada soal tentukan koefisien X pangkat 3 dari 2X ditambah koefisien pangkat 7. Nah, pertama-tama kita cari X sama R-nya. R-nya itu diambil dari sini. Nah, R-nya
Jadi koefisiennya 71.680. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Desi, nama saya Raditya Sifali Rudianto dari kelas B2 absen 34. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang soal ini nih. Satu set, satu bridge berisi 52 kartu, kemudian diambil satu kartu dan ditanya peluang terambil kartu bernomor 6 atau nanti. Nah, jawabannya itu jadi NS-nya 52, ini tuh kayak jumlah keseluruhan kartu bridge kayak dari hati, skop, ya gitu. Terus ini NA-nya 4. NA ini tuh kartu bernomor 6. Jadi di masing-masing jenisnya ada 1, jadi ada 4. Karena ada 4 jenis jadi 4 kartu bernomor 6. Terus NB 13. NB ini kartu hati ya. Ini NA, A, NB. Dengan 1 ini tuh kartu yang diambil. Nah, dengan demikian P AUB sama dengan N AUB per NS. Nah, ini AUB ini rumusnya tuh kayak gini nih, NA plus NB min N ANB per NS. Semuanya dimasukin 4 plus 13 min 1 per 52. Terus dikurankan hasilnya jadi gini. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Kanaya Aziza dari kelas 12 B2, nomor absen 36. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang peluang majemuk. Di sini ada soal. Jika A dan B dua kejadian dengan peluang B komplement sama dengan 0,55, peluang irisannya 0,45 dan probabilitas kejadian A dan B 0,85. Yang ditanya maka peluang A komplement sama dengan, ini di sini kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui peluang B komplement 0,55, irisannya 0,45, probabilitas kejadian A dan B 0,85. Yang ditanyanya peluang A komplement. Dijawab, kita tinggal masukkan aja menggunakan peluang saling bebas. Rumusnya yaitu peluang AUB sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang irisan. Ini tinggal kita masukin angka-angkanya. 0,85 sama dengan peluang A ditambah 0,55 dikurang 0,45. Di sini kita hitung aja ini yang dua ini.
0,85 sama dengan peluang A 0,55 dikurang 0,45 itu hasilnya 0,10. Terus kita pindah ruas, jadi peluang A sama dengan 0,85 dikurang karena pindah ruas, jadi tanda plusnya jadi ganti dikurang 0,10. 0,85 dikurang 0,10 sama dengan 0,75. Karena yang ditanya peluang A komplement, jadi 0,75 ini kita ubah ya. Jadi peluang A komplement sama dengan rumusnya itu 1 dikurang peluang A. Jadi kita langsung tulis aja 1 dikurang 0,75 sama dengan 0,25. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Guru Sirin Pokorodo Langit dari kelas 12 B2. Kali ini saya akan mengerjakan dan menjelaskan soal tentang program linear. Diketahui fungsi tujuan f(x, y) sama dengan 3x plus 2y dengan kendali sistem pertidaksamaan linear, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0, dengan persamaan 5x plus 2y lebih kecil sama dengan 10, dan x plus 2y lebih kecil sama dengan 6. Yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai x dan y dari setiap persamaan yang sudah diberikan. Yang pertama adalah 5x plus 2y lebih kecil sama dengan 10. Untuk mencari nilai x dan y-nya, kita harus mengenolkan salah satu variabelnya. Contohnya, x sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 5. Atau y-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 2. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama untuk persamaan yang kedua, yaitu x-nya kita nolkan, maka y sama dengan 3, y-nya kita nolkan, maka x sama dengan 6. Kemudian bisa kita simpulkan bahwa x sama dengan 2 dan y sama dengan 5. Kemudian yang dari persamaan kedua, x sama dengan 6 dan y sama dengan 3. Kemudian kita akan membuat garis persamaan berikut dari titik yang sudah diberikan. X sama dengan 2, jadi di sini, dan y sama dengan 5. Kemudian kita buat garisnya. Ini garis dari persamaan yang pertama. Kemudian dari persamaan kedua, x sama dengan 6 dan y sama dengan 3. Sekarang kita buat garisnya. Nah, karena yang diminta nilai maksimum, kita akan menggunakan nilai dari titik pojok yang di sini. Dan bisa dilihat kalau dari titik pojok ini ada salah satu yang kita tidak ketahui nilainya, yaitu yang sini. Gimana kita carinya? Kita akan mencarinya dengan SPDV dari dua persamaan yang sudah diberikan ini. Jadi 5x plus 2y sama dengan 10 dan x plus 2y sama dengan 6. Kemudian kita kurang 2y, sudah habis dicoret. 10 dikurang 6 sama dengan 4, 5x dikurang x sama dengan 4x, maka x sama dengan 1. Kemudian kita akan mensubstitusikan ke salah satu persamaannya. Kita akan gunakan yang x plus 2y sama dengan 6. X nya sama dengan 1, jadinya 2y sama dengan 5, y sama dengan 5 per 2. Nah, kita sudah menemukan titik pojok yang ini. Kemudian kita akan mencari menggunakan tabelnya. Kita masukkan semua titik pojoknya, 0,0, 0,3, 2,0, dan yang sudah kita cari tadi 1,5 per 2. Nah, karena di soal meminta dengan persamaan ini 3x plus 2y, ini kita buat tabelnya dulu. Kita masukkan 113 kali 0 ditambah 2 kali 0 sama dengan 0. Kemudian 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian 3 dikali 2 tambah 2 dikali 0 sama dengan 6 juga. Kemudian 3 kali 1 ditambah 2 kali 5 per 2. Karena ini sama bisa kita coret. Kemudian tinggal 5 ditambah 3 sama dengan 8.
Karena di soal dimintanya nilai maksimum, maka hasilnya adalah 8. Sekian dari saya, terima kasih. Beruntung mana sih? Di sini saya akan menjelaskan soal peluang komplement. Sebuah dadu dilempar satu kali, berapa peluang tidak munculnya angka 6 pada hasil lemparan tersebut. Diketahui NA sama dengan 1, NS sama dengan 5. Yang ditanya peluang komplement tidak munculnya angka 6. Dan di sini kita cari PA dulu. PA sama dengan NA per NS sama dengan 1 per 6. Kemudian kita jawab peluang komplemennya. PAC sama dengan 1 dikurang PA sama dengan 6 per 6 dikurang 1 per 6. Hasilnya yaitu 5 per 7. Sekian penyelesaian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Pinaringan dari kelas 12 B2, nomor absen 39. Di sini saya akan menjelaskan soal dari barisan geometri. Soalnya itu diketahui barisan geometri 3, 9, 27, 81 dan seterusnya. Tentukan yang pertama itu suku pertama dan rasionya. Yang kedua itu suku kelimanya. Jadi kita tulis di sini 3, 9, 27, 81 dan seterusnya. Kan yang pertama itu tentukan suku pertama dan rasio. Suku pertamanya itu kita tulis A sama dengan, kan di sini angka pertama itu 3. Jadi suku pertamanya itu 3. Lanjut rasionya. Rasionya itu ngitungnya suku kedua dibagi suku pertama. Jadi 9 dibagi 3 itu rasionya 3. Lanjut untuk suku kelima, caranya itu nyarinya UN sama dengan A dibagi R pangkat N dikurang 1. Jadi UN-nya itu suku keberapa yang kita mau cari. Jadi U5 sama dengan A dikali R. Nah kan N-nya ini yang mau kita cari itu suku kelima. Jadi 5 dikurang 1 sama dengan 4. Jadi R pangkat 4. Terus A-nya kan 3, R-nya 3. Karena di sini ada pangkat jadi 3 pangkat 4. Terus sama dengan 3-nya turunin. 3 pangkat 4 itu 3-nya kali 3 kali 3 kali 3 sampai 4 kali itu 81. Jadi 81 dikali 3 sama dengan 243. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.